jam ini Miss Julian harus pastikan dulu apakah semuanya hadir atau tidak. Masih semangat di jam perawan? Masih. Nah, kayaknya udah mulai tidak semangat nih karena jam-jam ngantuk. Oke, kalau gitu semuanya berdiri. Mengawalinya dengan ice speaking dulu supaya kalian semangat sebelum kita belajar pada siang hari ini. Ice perintah yang Miss Julian sampaikan, bukan yang Miss Julian tunjukkan. Jadi aturan mainnya ikuti apa yang Miss Julian sampaikan, bukan yang Miss Julian praktekkan. Contoh Miss Julian bilang, kepala. Kalau ada yang pegang hidung, maka itu tidak mengikuti aturan yang Miss Julian sampaikan. Speaking ini juga melatih kita untuk mengikuti aturan, tapi juga melatih fokus kita, apalagi di jam-jam rawan nih. Oke, kita mulai. Siap. Ikuti aturan mainnya. Kepala, hidung, telinga, mata, mulut, lutut, kaki, tangan, melompat, duduk, berdiri. Oke, terima kasih. Jadi Miss Julian menganggap bahwa sebenarnya semua masih fokus. Dan anak-anak, ice speaking tadi mengajarkan kita untuk kita mentaati apa yang sudah kita buat. Jadi ketika Miss Julian sampaikan misalnya mata tapi ada yang pegang telinga, berarti itu tidak taat aturan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada bab yang kedua. Anak-anak, kita mau sama-sama fokus. Miss Julian minta semuanya fokus untuk kita mau sama-sama belajar pada pembelajaran yang kedua. Belajar pada pembelajaran yang kedua itulah tentang aturan. Aturan-aturan yang ada, kita mau sama-sama melihat bagian yang pertama itulah norma dan aturan di sekitar kita. Miss Julian mau tanya, ada yang tahu nggak apa sih itu norma? Adalah aturan yang tidak tertulis. Norma adalah aturan yang tidak tertulis. Ada lagi? Thank you, Gemma. Ayo Aleza. Norma atau aturan adalah aturan membuat hidup kita supaya kita berjalan tertib, memberi batasan dalam kita berperilaku. Miss Julian percaya baik di rumah, di sekolah, bahkan di mana saja kita berada, pasti ada aturan yang harus kita jalankan. Aturan-aturan yang ada membuat kita supaya akhirnya kita bertindak di masyarakat, di sekolah, di keluarga dengan sopan. Yang berikutnya kita memperhatikan aturan yang berlaku bagi sekelompok orang di suatu tempat disebut dengan norma yang hari ini kita akan belajar. Kita akan mencoba untuk memahami aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat, atau kita bisa melihatnya dalam bentuk-bentuk atau macam-macam norma. Yang pertama ada norma apa? Norma kesusilaan adalah sama-sama 1, 2, 3. Merupakan aturan yang bersumber dari hati nurani manusia agar dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Berarti anak-anak sudah bisa ya untuk mengerti bahwa norma kesusilaan itu adalah sesuatu yang bersumber dari hati nurani. Contoh, ketika Juli melakukan kesalahan, maka di hati nurani Juli merasa sedih, Juli merasa bersalah, dan akhirnya Juli akan meminta maaf kepada orang yang dia sudah berbuat kesalahan. Jadi itu didasari dari hati nurani, tidak dipaksakan. Dan yang kedua adalah norma adat atau kesopanan. Bantu sama-sama 1, 2, 3. Merupakan norma yang bersumber
baik itu dari pergaulan maupun kehidupan kita sehari-hari. Misalnya datang ke sekolah, sapa guru di rumah. Ayo Gisel. Pan. Saat melewati orang tua harus mengucapkan permisi. Mengucapkan permisi. Ada lagi? Membantu sesama. Jadi habit ya atau kebiasaan yang selalu kita lakukan yang pastinya itu adalah perilaku yang baik. Dan yang ketiga adalah norma agama. 1, 2, 3. Merupakan aturan yang berasal dari Tuhan atau ajaran agama yang mengatur hak dan kewajiban setiap pemeluk agama. Norma agama berarti aturan yang berhubungan antara manusia dengan Tuhan. Contohnya apa sih norma agama? Beribadah sesuai kepercayaan masing-masing yang dikelompokin. Rifa. Norma agama. Berdoa sebelum makan. Yuli. Tidak berbohong. Apalagi? Ini yang tiap hari kita lakukan, bukan? Apalagi Rifa dan Opi? Melakukan aturan yang berada di agama masing. Bisa nggak kita paksakan agama orang lain harus sama dengan agama kita? Bisa nggak? Tidak bisa, karena semuanya itu yang disebut dengan norma. Berarti seluruhnya aturan masing-masing ya. Dan yang terakhir adalah norma 1, 2, 3. Merupakan aturan tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap warga negara. Berarti norma hukum ini berkaitan dengan apa, Kalau kesopanan misalnya kita lewat, kita lupa bilang permisi, kira-kira ada sanksi nggak? Awas aja loh ya. Dalam tanda kutip itu kan dari kebiasaan kan, tapi kalau norma hukum berarti ada sanksi. Contoh norma hukum yang sering kali kalian lihat atau yang pernah kalian alami apa? Pembayar. Menaati aturan lalu lintas. Mentaati aturan lalu lintas. Rafael. Memakai helm pada saat berkendara. Menjaga fasilitas. Apabila norma hukum tidak kita taati atau tidak kita patuhi, maka ada sanksi. Ini adalah aturan yang berlaku di sekelompok orang yang kita sebut dengan norma. Sekali lagi sama-sama ada 4 norma apa saja? Norma kesusilaan, norma adat atau kesopanan, norma agama, norma hukum. Kita mau lihat dari setiap norma yang ada ternyata punya sanksinya. Norma kesusilaan, sanksinya itu lebih kepada diri sendiri, artinya merasa bersalah. Apalagi gelisah, malu, takut, menyesal karena itu bersumber dari hati nurani. Kalau norma kesopanan, Perasaan tersinggung dan marah dari masyarakat setempat. norma agama, Kita akan memperoleh dosa jika melakukan perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. contoh norma di agama kita jangan mencuri. Ketika kita melakukan hal tersebut bisa juga dong masuk dihukum juga kan. Tapi yang paling penting adalah kita sudah melanggar perintah yang dibuat Tuhan, karena kita sudah mengambil apa yang bukan menjadi milik kita. Dan norma hukum adalah sanksinya Denda yang harus kita bayarkan atau hukuman penjara pada pelanggaran berat. Kira-kira ini gambar contoh norma apa sih? Norma apa sih ini? Kenapa sih sampai polisi harus tangkap? Karena dia tidak mengerti aturan. Satu, bisa saja dia larinya asal-asalan, bawa motor, tidak memiliki SIM, iya kan? Sehingga akhirnya harus berhadapan dengan orang-orang yang yang berwajib ya untuk
tidak membawa SIM? Mengapa kamu berkendaraan dengan misalnya knalpot yang begitu berisik sehingga membuat warga akhirnya merasa marah, terganggu. Jadi ini adalah hari ini kita sudah belajar yang pertama tentang apa itu aturan. Sekali lagi Miss mau tes tadi, aturan itu apa? Aturan adalah tindakan Tulis jelas ya. Tindakan atau perilaku yang harus kita jalankan. Di dalam aturan ternyata memiliki berbagai macam norma atau aturan. Itulah kesusilaan, adat atau kesopanan, agama, dan hukum. dan hukum. Sampai di penjelasan Miss Julian bagian yang kedua atau bagian B tentang sanksi dari setiap norma. Ada yang mau bertanya? Atau misalnya Miss aku belum terlalu paham nih. Misalnya Miss aku pernah melakukan atau melanggar norma ini sehingga sanksi yang aku dapat seperti ini. Ada yang mau bertanya berkaitan dengan pembelajaran hari ini? Tidak. Dengan demikian, karena tidak ada yang bertanya, semuanya sudah mengerti, sehingga ada lembar kerja yang Miss Julian sudah siapkan yang akan dikerjakan dalam bentuk kelompok. Kelompok Aleza akan mengklasifikasikan contoh-contoh norma agama yang kamu temukan di masyarakat. Kemudian kelompok privat, silakan Aleza mengklasifikasikan contoh-contoh norma hukum. Gema, norma kesusilaan, dan Soros, norma kesopanan. Silakan berdiskusi, sampaikan, dan tuliskan contoh-contohnya apa saja sih yang ada di masyarakat. Miss Julian kasih waktu, kemudian masing-masing kelompok akan mencoba untuk mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah kalian buat. Tiga. Kami dari kelompok 1, kami ingin mempresentasikan apa saja contoh-contoh norma agama. Yang pertama adalah tidak menghina agama orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan agama orang lain. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu contoh-contoh norma hukum. 1. Seorang yang mau mengendarai kendaraan bermotor di jalan harus memiliki SIM. Shalom semuanya, kami dari kelompok 3 bersih Gema, Rafael, dan Simon. Kami akan membacakan klasifikasi contoh-contoh norma kesusilaan, yaitu 1. Bersikap jujur, 2. Menghargai privasi orang lain. Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 4. Kami akan membacakan contoh-contoh norma kesopanan. 1. Berbicara dengan sopan kepada orang yang lebih tua. Dengan demikian, presentasi yang anak-anak sudah sampaikan pada hari ini, Miss Julian menyimpulkan bahwa semuanya sudah mengerti tentang contoh-contoh norma yang sering kita lakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, Miss Julian mengingatkan, jangan belajar hanya sampai ke sini aja, tapi tetap meningkatkan semangat belajar di rumah, supaya apa yang kamu pelajari hari ini, kamu tidak hanya mengingatnya sampai hari ini, tapi sampai seterusnya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Miss Julian minta Juli untuk menutup kita dalam doa untuk mengakhiri kelas kita pada siang hari ini. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa terus belajar. Bersikap Selamat siang, Miss Julian. Selamat siang, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Oke.